Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan untuk di sini ada dosen pengampu yaitu Ibu Ferawati Fajrin SPD MPD, dan perkenalkan nama saya Janita Dwi Nadia Tami dari Fakultas Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. Selanjutnya di sini ada daftar isi yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan metode penelitian, dan terakhir ada penutup. Di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan, dan bab 1 itu isinya ada latar belakang. Nah, di latar belakang ini tuh ada apa sih? Ada pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembayaran nasional. Namun, tingkat kebutuhan wajib pajak masih menjadi tantangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah persepsi terhadap keadilan pajak, baik dari sisi distribusi beban, prosedur administrasi, maupun transparansi penggunaan data. Di era digital ini, pemerintahan mengadopsi teknologi seperti e-filing dan e-billing untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Namun digitalisasi ini juga memunculkan tantangan baru terkait persepsi keadilan, terutama jika tidak didukung literasi digital yang merata. Terus penelitian ini itu penting untuk mengkaji hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam konteks sistem perpajakan digital guna mendukung perumusan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu ada bagaimana persepsi keadilan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak di era digital. Terus ada bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di era digital dalam konteks penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-filing dan e-billing. Terus ini juga ada apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. Terus yang terakhir ada dimensi persepsi keadilan pajak manakah. Terus ini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada menganalisis persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak dalam sistem perpajakan di era digital. Terus yang kedua ada menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui sistem digital seperti e-filing dan e-billing. Yang ketiga ada mengetahui dan menguji pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. Yang terakhir ada mengidentifikasi dimensi keadilan pajak. Terus sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat penelitian praktis dan teoritis. Manfaat praktis itu ada yang memberikan masukan bagi DJP dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan berbasis keadilan dan digitalisasi. Kalau teoritis itu ada yang menambahkan literatur di bidang perpajakan terkait pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam era digital. Nah, selanjutnya kita sampai di bab 2. Bab 2 itu yang isinya ada kajian pustaka, dan selanjutnya kajian pustaka itu ada yang penjelasan tentang kepatuhan wajib. Kepatuhan wajib itu adalah kesediaan untuk menentukan kewajiban pajak sesuai aturan tanpa paksaan, terdiri dari salah satunya ada kepatuhan formal, kepatuhan material. Terus yang itu faktor yang mempengaruhinya itu adalah pemahaman pajak, persepsi keadilan dan saksi hukum, dan kemudahan sistem digital. Meski digitalisasi memudahkan persepsi negatif terhadap sistem, bisa tetap menghambat kepatuhan. Di sini ada kajian pustaka juga, itu selanjutnya ada persepsi keadilan pajak, dan ada digitalisasi sistem perpajakan. Digitalisasi mencakup pelayanan e-filing dan e-billing, e-registration, dan e-faktur yang memudahkan proses pajak. Tujuannya itu untuk efisiensi transaksi dan peningkatan kepatuhan sukarela. Selanjutnya di sini ada penelitian dan referen. Penelitian itu ada beberapa yang sudah pernah meneliti ini bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, terutama jika didukung oleh sistem digital yang efektif. Nah, contohnya ini di sini ada dari Ngadiman et al. 2004, yaitu ada persepsi keadilan dan pemanfaatan teknologi seperti kayak e-filing dan e-billing meningkat
kepatuhan di DKI Jakarta. Selanjutnya ada beberapa. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikirannya itu digitalisasi perpajakan seperti e-filing dan DJP online bertujuan mempermudah kepatuhan pajak, namun keberhasilannya juga dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak. Menurut Kitchell 2007, 3 dimensi keadilan, distribusi dan prosedural dan retributif mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak. Jika wajib pajak merasa sistem digital adil dan transparan, maka kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, persepsi tidak adil dapat menurunkan motivasi patuh. Selanjutnya sini ada hipotesis. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran, hipotesis yang dihasilkan itu ada hipotesis 1, yaitu persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era digital. Hipotesis kedua itu ada keadilan distribusi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga ada keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat ada keadilan retribusi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir dalam penelitian proposal itu adalah metode penelitian. Di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan kuantitatif, asosiatif, kausal yang bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak, yaitu variabelnya independen terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel dependen dalam konteks digitalisasi. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif menggunakan dan numerik dan analisis statistik. Data dikumpulkan melalui jadi pengumpulan data itu bisa melalui kuesioner dan dianalisis dengan metode statistik inferensial. Populasi dan sampel itu ada populasi penelitian ini adalah kepada wajib orang pribadi dan aktif melapor pajak secara digital di wilayah kerja KPP Pratama. Contohnya bisa kita masuk kayak di Jakarta Selatan 2 serta menggunakan layanan seperti e-filing dan e-billing. Sampel ditentukan dengan purposive sampling dengan kriteria yang wajib orang pribadi itu non karyawan, pengusaha atau pekerja bebas. Terus kedua, menggunakan sistem pajak digital. Ketiga, aktif melaporkan SPT tahunan minimal 2 tahun terakhir. Terus jumlah sampelnya dihitung menggunakan rumus solving dengan tingkat kesalahan 10%. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Sumber data tuh kita bisa menggunakan data primer dan data sekunder. Terus kalau teknik pengumpulan datanya itu di sini ada kuesioner digunakan sebagai alat utama untuk mengumpulkan data primer, disusun secara sistematis dan dibagikan kepada wajib pajak yang sesuai kriteria. Terus kedua, bisa melalui dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Di sini ada teknis analisis data yang kita pakai, ada uji validasi dan reliabilitas. Terus ada uji asumsi klasik. Terus ada uji hipotesis juga. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.